Judul buku Cerita Rakyat Ciung Wana oleh Agus Abdul Haris Dodi Budian, penerbit Galuh Nurani. Jalan-jalan ke kebun tomat. Ternyata banyak serangga. Dewan juri yang terhormat, ayo cerita Ciung Wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciung Wana. Dahulu kala, tepatnya di desa Karanganyar, terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Galuh. Kerajaan Galuh dipimpin oleh seorang raja yang sangat adil dan bijak. Raja tersebut bernama Adi Mulya Samyang Cipta dan istrinya bernama Dewi Nagari. Namun setelah beberapa tahun menikah, mereka belum juga dikaruniai seorang. Ampun Kanda, ada yang datang Bapak Tangka. Sepertinya Mbak tidak bisa memberikan apa Kanda tidak salah dengar? Tapi Kanda, demi kelangsungan kerajaan Galuh, tidak ikhlas menentang. Permaisuri tamping-tingnya membujuk baginda raja, sehingga raja pun menyuruh. Raja menikah dengan selirnya, yaitu Dewi Pangmanya. Tidak lama kemudian, Dewi Pangmanya mengandung. Dewi Pangmanya merasa senang. Namun, kegembiraan Dewi Pangmanya mulai terisi karena dikabarkan Dewi Nagari mungkin Dewi Nagari mengandung. Bulan demi bulan, akhirnya tidak. Lahirlah segagang bayi Dewi Pangmanya dan diberi nama Haryana. Tidak lama kemudian, Dewi Nagari melahirkan seorang anak yang sangat gagah dan juga tampan. Walengserlah yang merawatnya hingga suatu waktu Walengser berkata kepada Permaisuri, "Ikut hamba untuk menyelamatkan sang jabang bayi ini." "Ada apa gerangan, Walengser?" "Sang jabang bayi diselamat. Dikhawatirkan Dewi Pangmanya akan mengancam nyawa jabang bayi." "Sebegitukah? Oh, bayiku yang tampan, betapa malangnya nasibmu. Baiklah, demi keselamatanmu, Ibunda rela melepasmu. Semoga kita dapat ditemukan kembali." Dengan sigap, Walengser pun membawa sang jabang bayi. Disiapkanlah peti yang dinamakan kanata. Dimasukkan bayi mungil disertai dengan sebutir telur. Lalu Walengser membawa peti itu menuju sungai Citarum. Maka di hari pertama diceritakan di babakan bernama Bibir Sunten, hiduplah sepasang suami istri yang sudah sangat tua. Mereka adalah Aki dan Nini Balamana. Suatu hari, si Aki berjalan ke sungai. Tubuhnya bungkuk tertatih-tatih. Ia mencoba menangkap ikan hasil tangkapan. Ada kucingnya. Kucingnya ya. Jadi penasaran. Kita buka yuk. Ya ampun Gusti, bayimu ada sebutir telur juga. Siapa yang membuang bayi setampan ini? Ingin segera cerita. Sini. Aki pun menceritakannya kepada Nini. Nini sangat senang. Hari demi hari begitu cepat. Si Nini dan Aki Balamana tidak lagi kesepian. Hari demi hari begitu cepat. Diceritakan anak itu tumbuh besar. Hingga suatu hari si Aki mengajak putranya berburu ke hutan.
Burung apa yang berbunyi dan berbulu indah itu? Oh, oh, ma. Itu yang hendak di pepohonan. Oh, itu adalah ciu. Tiba-tiba, kalau itu hewan apa? Berbuntut dan meloncat-loncat. Oh, oh, mana? Oh, itu adalah korona. Orang-orang menamainya dengan sebutan mana? Ternyata semua makhluk di dunia ini mempunyai nama ya, Ki. Tapi kenapa aku belum punya nama ya, Ki? Baiklah, buka ingat. Mulai sekarang, namamu adalah Ciwanara. Ciwanara tumbuh dewasa. Hingga suatu malam, si Aki memanggil Ciwanara. Wahai putra, sudah saatnya kau pergi untuk berburu. Pergilah anak ke Gunung Padang. Temuilah seorang petapa sakti bernama Pandita Arya Supares dan serahkan sebutir telur ini pada Pandita Sakti ini. Baiklah, kini anakmu akan segera pergi ke Gunung Padang. Dengan berat hati, si Nini pun melepaskan kepergian Sumanara. Maka berangkatlah Sumanara ke Gunung Padang. Sampurasun. Orang, siapa kau anak muda? Aku Ciwanara, Guru. Lalu apa engkau? Ini sebutir telur, Guru. Baik, simpanlah sebuah buah kecil. Tidak lama kemudian, datanglah kami. Seekor ular besar dengan suara mendesis keras. Ular tersebut mendekati telur, dan anehnya telur tersebut langsung dililit dan langsung dirangkul. Dengan senang hati, Ciwanara pun menuntut ilmu di sana hingga menjadi pemuda yang sangat gagah perkasa dan berilmu tinggi. Telur yang disirami daga biru kini telah menjadi seekor ayam jantan yang diberi nama Sigala Hari. Setelah cukup berburu, Ciwanara pun berpamitan untuk kembali ke desa. Pergilah, nak, jadilah manusia yang berguna. Karena sebaik-baik manusia adalah berguna bagi nusa, bangsa, dan negara. Sampaikan salamku pada kedua orang tua. Ciwanara tidak langsung kembali ke desanya karena dikabarkan di kerajaan sedang berlangsung sambutan. Ciwanara tertarik untuk mengikuti sayembara itu. Akhirnya Ciwanara pun mendaftar. Tuan, izinkan hamba untuk mengikuti sayembara ini. Ternyata punya nyali juga, Pak. Lalu apa taruhan untuk sayembara ini? Hamba hanya menaruhkan nyawa, Tuan. Apa? Benar. Baik, jika kalah setengah kerajaan ini. Pertarungan pun dimulai. Sorak-sorai dan tangan penonton semakin ramai. Awalnya si Jalak Harupat terdesak dan hampir kalah. Namun tidak lama kemudian datang Nagawiru masuk ke raga si Jalak Harupat. Syarat! Dan akhirnya Ciwanara pun menang. Akhirnya raja pun menemui. Ia memberikan setengah kerajaan baru miliknya kepada Ciwanara. Ciwanara pun memimpin di kerajaan Galuh dengan adil dan benar. Demikian cerita ini, semoga bermanfaat bagi kita. Pesannya, jangan pernah begitu terhadap kebahagiaan orang lain, apalagi sampai berbuat jahat. Ikhlas dalam menghadapi kenyataan